Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfito dengan NIM 12480300081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi semester 1 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di Bahasa Indonesia ini kita yang pertama mempelajari tentang fungsi bahasa Indonesia, fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa adalah bahasa nasional dan juga bahasa negara. Apa itu bahasa nasional dan apa itu bahasa negara? Bahasa nasional yang dimaksud adalah sebagai bahasa yang digunakan dalam surat-surat resmi ke negara, surat-surat resmi nasional, ataupun dalam urusan-urusan nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun dalam kata bahasa negara, ini maksud di sini adalah bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan kenegaraan seperti kepresidenan dan lain-lain. Lalu ada ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua berdasarkan cara berkomunikasinya, yaitu adalah ragam bahasa secara lisan dan juga ragam bahasa secara tulis. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Di sini dibagi menjadi 3 ya guys, yaitu ragam formal, ragam non formal, dan ragam semi formal. Lalu apa sih fungsi bahasa itu selain menjadi bahasa nasional dan bahasa negara? Fungsi bahasa sendiri secara umumnya adalah pertama untuk alat berkomunikasi, lalu alat mengekspresikan diri dan alat berintegritas dan beradaptasi sosial, juga alat kontrol sosial dan alat untuk berpikir. Ragam bahasa selain yang tadi saya sebutkan, ada juga ragam bahasa non formal dan juga ragam bahasa formal. Ragam non formal sendiri secara lisannya bisa dicontohkan seperti kita berbicara sehari-hari di rumah, atau mengobrol dengan teman, ataupun bercerita dengan teman sebaya. Lalu untuk ragam formal yang tulis tapi non formal, yaitu menulis pesan singkat atau chatan di WhatsApp atau platform media sosial lainnya, lalu menulis curahan hati kita di media sosial, dan lain-lain, atau update status ya. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa secara formal. Secara lisan, ragam bahasa formal secara lisan, kita ambil contoh seperti berpidato, berdiskusi formal, dan juga presentasi untuk bekerja ataupun lain-lain. Dan untuk ragam formal yang tulis adalah menulis surat resmi ataupun menulis makalah dan karya tulis ilmiah lainnya. Nah, di antara cara berkomunikasi secara lisan dan tulisan ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya antara lain adalah keunggulan berkomunikasi secara lisan antara lain adalah berlangsung cepat dan dapat berlangsung tanpa alat dibantu, ataupun kesalahan dapat langsung dikoreksi dan dapat dibantu dengan gerak tubuh ataupun mimik muka. Kelemahannya sendiri adalah tidak selalu memiliki bukti autentik atau seperti rekaman misalnya, dan dasar hukumnya lemah dan tidak matang, dan mudah untuk dimanipulasi. Keunggulan secara tulis adalah mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dan dapat disediakan lebih matang atau lebih bersih. Tapi kelemahannya adalah berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dan kesalahan tidak dapat dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh ataupun mimik muka. Dan selanjutnya adalah membaca dan menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Di menyimak itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada mendengar, menginterpretasi, memberi reaksi, dan mengevaluasi. Tantangan dalam menyimak antara lain adalah perhatian yang terbagi, adanya gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan kurangnya pendengaran. Lalu ada membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca adalah memperoleh informasi, memahami makna bacaan. Lalu di sini ada teknik peningkatan kecepatan membaca.
Antara lainnya adalah membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, dan membaca dengan menyapu ke bawah. Lalu ada teknik membaca. Di sini ada 3 teknik membaca, yaitu scanning, skimming, dan SQRR. SQRR itu terdiri dari 5W 1H itu ya guys, yang what, who, where, when, why, and how. Lalu ada contoh-contoh membaca gambar, dan antara lain adalah grafik, bagan, dan juga membaca tabel. Materi ketiga adalah ringkasan. Ringkasan adalah membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari ringkasan adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan antara lainnya adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Lalu ada ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Ikhtisar adalah membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Langkah-langkah membuat ikhtisar antara lain adalah membaca naskah asli, lalu mencatat gagasan utamanya, dan menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun gagasan asli harus dipertahankan. Bentuk ikhtisar terdiri dari bagan, kerangka, dan juga kalimat. Tujuan dari ikhtisar adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan tebal ataupun karangan panjang dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuannya adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, dan juga memberi informasi terkait kelayakan suatu buku, juga memberi kritik. Tadi limit videonya terganggu karena jumlah memori yang tidak cukup. Selanjutnya adalah tujuan dari resensi adalah memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan ataupun kelemahan dari buku itu tersendiri ataupun karya itu sendiri. Yang terakhir, tujuan dari resensi adalah menjadi penghubung antara keinginan pembaca dan keinginan penulis. Ada beberapa unsur-unsur yang perlu diresensi jikalau ingin diresensi, yaitu jenis buku, identitas buku, yaitu penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan juga harga, tujuan pengarang buku, dan juga keunggulan dan kelemahan buku. Materi kelima yaitu diksi dan idiom. Pertama, pengertian diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Dalam memilih kata-kata ada syarat dan ketetapannya, yaitu konotasi dengan denotasi sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata yang abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan kata umum yang khusus. Gaya bahasa. Lalu gaya bahasa ada majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi adalah cara dan media, bidang ilmu, situasi, dan halayak tujuan. Lalu ada idiom. Apa sih pengertian idiom itu? Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya gulung tikar, adu domba, ataupun muka tembok. Contohnya ya yang tadi contohnya itu. Lalu ada ungkapan idiomatik. Apa sih ungkapan idiomatik itu? Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Sampai di materi terakhir yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan. Ciri-cirinya adalah mempunyai satu gagasan utama yang tertuang dalam kalimat topik, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Apa sih gagasan utama dan kalimat topik? Gagasan utama adalah gagasan inti dalam sebuah teks. Kalimat topik adalah kalimat yang merangkum gagasan utama suatu paragraf dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Ada beberapa jenis kalimat topik, yaitu kalimat topik yang berada di awal atau disebut deduktif, yang di awal atau induktif, yang di akhir deduktif, dan awal dan akhir yaitu campuran. Ciri-ciri paragraf yang baik
adalah kesatuan. Ciri-ciri paragraf yang baik adanya kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Kesatuan di sini adalah fokus pada gagasan utama dan juga gagasan sederhana. Kepaduan adalah kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Ada tiga itu, maka adalah kepaduan. Serta kelengkapan adalah paragraf tersebut tidak mengandung informasi yang menggantung, tapi informasi dalamnya lengkap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau masih banyak salah-salah kata dalam presentasi saya. Dikarenakan minimnya waktu, saya sudahi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.